Selamat datang teman-teman di channel MVHS. Hewan atau disebut juga dengan binatang adalah kelompok organisme yang diklasifikasikan dalam kerajaan Animalia atau Metazoa. Tapi tahu nggak teman-teman, ada hewan yang memiliki perilaku unik yang seringkali kita belum ketahui. Nah, di video kali ini beberapa fakta unik hewan yang mungkin kawan-kawan bisa kaget mendengarnya. Langsung aja ke video teman-teman. Kebanyakan orang pasti tahu bahwa daging sapi memiliki banyak sekali protein. Tapi ada loh hewan lain yang memiliki lebih banyak protein ketimbang 1 kg daging sapi, yaitu larva lalat. FAM432 mesin yang dirancang memproduksi larva lalat sebagai sumber produksi protein pengganti daging. Rancangannya adalah wanita asal Austria, Catherine Anger. Ia mengembangkan mesin baru yang diberi nama FAM432 untuk memanen setengah kilogram larva setiap minggu dan cukup untuk 2 kali makan. Larva yang diproses menggunakan FAM432 akan berbau seperti tepung kentang dengan rasa agak pedas dan padat. Mesin ini dirancang Anger dengan cahaya dan ruang yang cukup bagi lalat untuk tumbuh dan menghasilkan larva. Meskipun sekarang desain alat ini masih digunakan di rumah, tapi sistemnya bisa ditingkatkan untuk pemakaian di dapur profesional. Hewan asli Australia ini masuk kategori golongan marsupial atau hewan berkantung. Ini karena kanguru betina mempunyai kantung di bagian depan perut untuk memelihara anaknya sewaktu kecil. Hewan ini unik loh teman-teman, bergerak dengan cara melompat. Meski harus lompat-lompat, bukan berarti nggak bisa cepet loh. Kanguru bisa melompat hingga 70 km per jam. Tapi kanguru tak bisa berjalan atau melompat mundur loh. Sebabnya adalah karena struktur tubuhnya yang melengkung ke depan dan struktur ekornya yang berotot. Nah, ekor kanguru yang kuat dan berotot ini berfungsi sebagai penopang keseimbangan kanguru saat berdiri. Kasihan dong ya kanguru. Kalau tiba-tiba bergerak ke suatu tempat lalu kelewatan, gak bisa langsung otomatis mundur. Ya paling-paling harus muter ya. Jerapah tidak memiliki pita suara loh teman-teman. Tapi apakah jerapah tidak bisa menghasilkan suara atau tidak punya pita suara karena hewan ini tidak pernah dengar suaranya? Namun hal ini bukan berarti jerapah selalu diam saja dan tidak saling berkomunikasi dengan sesamanya loh teman-teman. Jerapah tetap punya suara dan berkomunikasi dengan sesamanya, tapi manusia tidak bisa mendengar suaranya. Penyebabnya adalah karena jerapah berkomunikasi dengan suara yang sangat rendah atau disebut juga dengan sebagai suara infrasonik. Suara infrasonik yang digunakan oleh jerapah untuk berkomunikasi dengan jerapah lain biasanya dikeluarkan dalam bentuk dengusan atau erangan yang sangat rendah. Bahkan kadang induk jerapah akan menggunakan suara peluit yang ada dalam mulutnya untuk memanggil atau memperingatkan anak mereka yang terancam bahaya. Sama seperti suara ultrasonik yang sangat tinggi. Manusia tidak bisa mendengar suara yang dikeluarkan oleh jerapah karena tekanannya yang sangat rendah. Tahukah teman-teman, ternyata suara infrasonik ini bisa berjalan lebih jauh dibandingkan dengan suara yang bernada tinggi loh. Suara infrasonik bias berjalan sejauh beberapa meter dan ini penting bagi jerapah lainnya karena bisa digunakan untuk memperingatkan hewan lain di kejauhan yang berada dalam bahaya. Sapi membunuh lebih banyak daripada hiu. Bukankah sapi adalah hewan herbivora dan sepertinya juga tidak memiliki gigi tajam atau apapun yang dapat membahayakan manusia? Jangan salah, sapi bisa dengan mudah menendang kepala teman-teman yang dapat berakibat fatal. Meski terlihat seperti hewan yang amat tenang, serangan sapi membunuh sekitar 20 orang per tahun di Amerika Serikat. Tak hanya serangan, di Indonesia sapi juga kerap menjadi pemicu tewasnya manusia, terutama sapi yang masih dibiarkan berkeliaran bebas hingga ke jalan raya. Kupu-kupu mencicipi makanan dengan kakinya.
Reseptor rasa di kaki kupu-kupu membantunya menemukan tanaman inang dan melacak makanannya. Seekor kupu-kupu betina mendarat di tanaman-tanaman berbeda, menggoyang-goyangkan dedaunan dengan kakinya untuk membuat tanaman tersebut melepaskan jusnya. Jaringan di belakang kakinya memiliki kemoreseptor yang mendeteksi pasangan kimia tanaman yang cocok. Ketika ia mengidentifikasi tanaman yang tepat, ia akan bertelur. Seekor kupu-kupu juga akan menginjak makanannya menggunakan organ yang bisa merasakan gula larut untuk mencicipi sumber makanan seperti buah masak. Terima kasih teman-teman MVHS sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe ya, biar saya lebih semangat lagi buat videonya. Bye.